Coba bayangin sebuah negara seluas Jakarta. Mungkin malah lebih kecil dari Jakarta kalau lo hitung dengan teliti. Nggak punya tambang minyak. Nggak punya hutan luas. Nggak punya sumber daya alam yang bisa dibanggakan. Bahkan air minum aja dia impor sebagian dari negara tetangga. Tapi negara ini sekarang jadi salah satu yang paling makmur di seluruh planet ini. Bersaing ketat di posisi puncak dunia untuk pendapatan per penduduk. Ngalahin Amerika Serikat, ngalahin negara-negara Eropa yang udah maju duluan ratusan tahun. Gila nggak? Ini bukan keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari sebuah strategi yang direncanakan dengan sangat licik oleh segelintir orang yang berpikir beda dari kebanyakan pemimpin dunia lainnya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita bahas salah satu studi kasus paling menakjubkan dalam sejarah ekonomi modern. Bagaimana Singapura, negara yang dulunya dianggap nggak akan bisa survive sendirian, berubah jadi salah satu negara terkaya di dunia, hanya dalam waktu kurang dari 60 tahun. Siap-siap, karena cerita ini bakal bikin lo mikir ulang soal apa yang sebenarnya bikin sebuah negara bisa kaya. Tahun 1965, Singapura baru aja merdeka, bukan karena merayakan kemenangan besar, tapi karena diusir dari Federasi Malaysia akibat konflik politik dan etnis yang gak terselesaikan. Bayangin posisinya saat itu. Negara baru, kecil, gak punya sumber daya alam. Mayoritas penduduknya tinggal di permukiman kumuh. Pengangguran tinggi. Air bersih aja harus diimpor dari Malaysia. Banyak analis dan pemimpin dunia saat itu yang skeptis, bahkan terang-terangan meragukan Singapura bisa survive sebagai negara merdeka. Pemimpinnya saat itu, Lee Kuan Yew, bahkan dikabarkan menangis di depan kamera saat mengumumkan perpisahan dari Malaysia. Bukan karena lemah, tapi karena dia paham betul, beban yang akan dia pikul ke depan luar biasa berat. Tapi disinilah hal menarik terjadi. Lee Kuan Yew dan timnya nggak meratapi keadaan. Mereka justru duduk dan bertanya satu pertanyaan yang sangat tajam. Kalau kita nggak punya sumber daya alam, apa yang sebenarnya kita punya? Dan jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi powerful. Lokasi strategis. Dan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Strategi apa sebenarnya yang dipakai Singapura? Strategi pertama, manfaatkan lokasi geografis secara maksimal. Singapura terletak di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, tempat kapal-kapal dari Eropa, Timur Tengah, sampai Asia Timur harus lewat. Daripada cuma jadi tempat lewat, Singapura membangun pelabuhan tercanggih, paling efisien, dan paling dipercaya di dunia. Hasilnya, pelabuhan Singapura jadi salah satu pelabuhan tersibuk di planet ini, bukan karena negaranya besar, tapi karena dia jadi titik transit paling efisien. Strategi kedua, bikin negaranya jadi tempat paling nyaman buat bisnis asing. Ini bagian yang jenius. Singapura secara agresif menarik investasi asing langsung dengan cara pajak korporat yang rendah dan kompetitif, regulasi bisnis yang jelas, cepat, dan minim korupsi, serta sistem hukum yang dipercaya investor global. Bandingkan dengan negara lain di kawasan yang sering ribet soal izin usaha, korupsi birokrasi, dan ketidakpastian hukum, Singapura justru jadi tempat paling tenang buat perusahaan multinasional bikin kantor regional mereka. Hasilnya, ratusan ribu perusahaan multinasional pindahin kantor pusat Asia mereka ke Singapura. Bukan ke Jakarta, bukan ke Bangkok, tapi ke pulau kecil ini. Strategi ketiga, investasi besar-besaran di pendidikan dan manusia. Karena nggak punya sumber daya alam, Lee Kuan Yew tahu satu hal, satu-satunya aset Singapura adalah otak warganya. Maka sistem pendidikan dibangun super ketat, meritokratis, dan fokus ke hasil. Pemerintah investasi besar di riset, teknologi, dan keterampilan kerja. Hasilnya, tenaga kerja Singapura dikenal sebagai salah satu yang paling terampil dan produktif di dunia. Sebuah keunggulan yang nggak bisa dibeli negara lain dengan uang dalam waktu singkat. Strategi keempat, bersih dari korupsi, secara harfiah. Ini mungkin yang paling jarang dibahas, tapi paling krusial. Singapura menerapkan hukum anti korupsi yang sangat keras, bahkan terhadap pejabat tinggi sekalipun. Mereka membangun reputasi sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Buat investor asing, ini sinyal penting, uang lo aman di sini. Aturan jelas. Nggak ada permainan di bawah meja. Sekarang coba lihat hasilnya. Singapura, dengan luas yang lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia, sekarang jadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, bersaing langsung di posisi puncak global,
mengalahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan banyak negara Eropa. Pelabuhannya jadi salah satu titik logistik terpenting di dunia. Bandaranya, Changi, berulang kali dinobatkan sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Sistem keuangannya jadi salah satu pusat finansial terpenting di Asia, saingan langsung Hong Kong. Dan yang paling menarik, Singapura melakukan semua ini tanpa minyak, tanpa tambang, tanpa lahan pertanian luas. Modalnya cuma satu, strategi yang jelas, eksekusi yang disiplin, dan komitmen jangka panjang yang konsisten, bahkan ketika itu artinya keputusan yang gak populer di awal. Tapi, dan ini penting buat lo tahu, Singapura bukan utopia tanpa celah. Biaya hidup di sana termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Harga properti yang gila-gilaan. Tekanan hidup dan kompetisi kerja yang sangat tinggi sejak usia sekolah. Kebebasan sipil dan kebebasan pers yang dikritik banyak pihak sebagai terlalu terbatas. Dan kesenjangan ekonomi antara kelas atas dan kelas pekerja yang sebenarnya masih jadi isu sensitif di sana. Banyak warga Singapura sendiri yang ngeluh soal tekanan hidup yang luar biasa tinggi, budaya kerja yang keras, ekspektasi sosial yang berat, dan ruang untuk gagal yang sangat kecil. Jadi penting buat kita pahami, kesuksesan ekonomi Singapura datang dengan harga. Bukan model yang sempurna untuk semua orang, tapi tetap jadi studi kasus yang luar biasa berharga buat dipelajari. Sekarang, pertanyaan paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Singapura mengajarkan satu hal yang sering dilupakan banyak negara, termasuk yang punya sumber daya alam berlimpah. Kekayaan negara nggak ditentukan dari apa yang ada di bawah tanahnya, tapi dari kualitas manusianya, dan seberapa serius pemerintahnya mengelola itu dengan strategi yang jelas dan konsisten. Banyak negara dengan sumber daya alam luar biasa kaya, minyak, gas, tambang, tapi tetap berjuang dengan kemiskinan karena pengelolaan yang buruk dan korupsi yang merajalela. Sementara Singapura, yang nggak punya apa-apa di bawah tanahnya, justru jadi salah satu negara paling sejahtera di dunia, karena fokus membangun manusia, sistem, dan kepercayaan. Ini pelajaran yang sangat relevan, terutama buat kita di Indonesia, yang punya sumber daya alam limpah tapi masih berjuang dalam banyak aspek pembangunan ekonomi. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang kita punya? Tapi, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya? Singapura membuktikan satu hal yang sangat penting, ukuran negara nggak menentukan besarnya potensi. Yang menentukan adalah visi yang jelas, kepemimpinan yang berani bikin keputusan sulit, dan komitmen jangka panjang yang konsisten. Bahkan ketika hasilnya nggak langsung kelihatan di tahun pertama, kedua, atau bahkan ke-10. Singapura butuh puluhan tahun untuk jadi seperti sekarang. Bukan dalam semalam. Bukan dengan jalan pintas. Kalau video ini bikin lo terkagum, atau malah bikin lo mikir ulang soal bagaimana sebuah negara, bahkan sebuah individu, bisa bangkit dari keterbatasan, tulis di komentar. Menurut lo, strategi mana dari Singapura yang paling bisa diterapkan di Indonesia? Subscribe kalau lo belum, biar nggak ketinggalan video-video pembongkaran negara dan ekonomi dunia lainnya. Dan share ke temen lo yang suka diskusi soal geopolitik dan ekonomi. Mereka pasti suka ini. Sampai jumpa di video berikutnya.